Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat 9 ayat ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhiri wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qawmal zalimin. Aja'altum, adakah kamu menjadikan? Tapi ja'ala itu bisa berarti menganggap ya. Bisa arti menganggap. Apakah kamu mengira? Siqayatal hajj. Siqayah itu memberi minum. Memberi minum haji. Ya, maka ada air minum juga namanya siqayah. Wa imarah, dan imarah, memakmurkan. Apakah kamu mengira atau kamu menjadikan pemberian minum haji dan memakmurkan Masjidil Haram kaman amana, seperti orang yang beriman kepada Allah billahi, kepada Allah dan hari akhir? Apakah kamu kira sama orang yang memberi minum dan memakmurkan Masjidil Haram ya dibandingkan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wajahada fi sabilillah, dan berjihad di jalannya? La yastawun, tidak sama, indallah, di sisi Allah. Wallahu, dan Allah, la yahdi, tidak memberi petunjuk, qaumaz zalimin, kaum yang zalim. Siqaya mananya ma yashrab fihi kal kuzi wa nahwi wa huwa sawa', sesuatu yang diminum. Siqayah itu artinya minuman, pemberian minum kepada orang haji. Qala Ibnu Jarir hadza taubikhun minallah ta'ala dzikruhu liqaumin iftakharu bisiqayah wa sadanatil bait. Kata Ibnu Jarir, ini adalah taubih. Ya, taubih itu kalau bahasa Jawanya ngawelehaken. Ngawelehaken itu kritik. Kritik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum, komunitas iftakharu yang merasa bangga dengan memberi minum orang haji. Dan sadanatal bait, menjaga baitullah. Mereka merasa bangga ya, karena mereka orang-orang suci, penjaga tempat suci. Fa'alimhum jalla sana'u, maka fa'alamahum, maka Allah memberitahu mereka annal fakhra fil iman bila wal yaumil akhir wal jihad fi sabili la fil ladzi iftakharu bihi minas sadana wa siqaya. Sesungguhnya yang patut dibanggakan adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi bukan tempat. Jadi meskipun Masjidil Haram itu tempat suci, ya, bahkan sholat di sana
bernilai tinggi, begitu juga membantu orang. Tapi yang lebih mulia itu iman kepada Allah dan hari akhir, serta jihad di jalannya. Bukan sekedar bangga dengan memberi pengamanan dan akomodasi pada orang haji. Ya. Wa qala Ibnu Qayyim fa akhbara Jalla subhanahu wa ta'ala anna la yastawi. Ibnu Qayyim mengatakan Allah mengabarkan tidak sama indahu derajat orang di sisi Allah, umarul masjidil haram, pemakmur masjidil haram, wahum umaruhu bil itikaf wa tawaf wa salat, dengan itikaf, tawaf dan salat. Hadhihi ya imaratu masjidil malkurah fil Quran. Ini adalah imarah masjid-masjid yang disebut dalam Quran. Wa ahlus siqayata hajj, dan orang-orang yang memberi minum. Yang derajatnya berbeda dengan orang yang beriman pada Allah dan hari akhir dan berjihad. Tidak bisa mengungguli jihad. Seperti yang pernah saya ungkapkan, amalan Islam itu paling ringan niat. Modalnya kecil. Paling tinggi adalah jihad. Nah, beberapa orang menganggap ritual itu mengalahkan jihad. Nah, ini Allah letakkan lagi pada tempatnya, tidak sama. Ya. Sebenarnya sih, kalau kita mau merenung, suatu amalan itu akan besar di saat dibutuhkan. Saat dibutuhkan. Jadi pada saat itu, ya, pengaturan keamanan, menjaga keamanan itu lebih penting. Karena eksistensi umat Islam riskan waktu itu, ya, yaitu diperangi. Nah, maka kita harus bertahan. Jadi wayanya perang, ya yang paling nomor satu ya perang. Ada wayanya infak, nanti ada apa kamu kira, ya, sama min qabli fathi wa qatal. Infak yang kita berikan sebelum futuh dan sesudah futuh nilainya tidak sama. Kalau lagi dibutuhkan tuh besar nilainya. Ya, makanya ngutangi dengan sodakoh gede mana? Gede ngutangi. Karena ngutangi orangnya butuh tuh. Ya maksudnya sedekah juga gede. Cuma kalau kita sedekah belum tentu orangnya sedang butuh banget gitu. Tapi orang ngutang itu biasanya lagi butuh banget. Kalau yang bukan biasa ya, kalau kebiasaan mah ya seneng itu mah. Nah, kita kembali ke sini. Wa akhbara annal mu'minina mujahidin azamu darajatan indahu. Dan Allah mengkhabarkan bahwa mukmin mujahid itu lebih tinggi derajatnya. Wa annahum humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang faizun, orang yang berbahagia. Kemudian wa annahum fi ahlal bisyarah, dan mereka adalah ahlul bisyarah, orang yang mempunyai kabar gembira, birrahmati waridwan, sampai-sampai orang yang meninggal tewas di jalan Allah itu jangan dikira mati. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Ya, jangan kamu katakan wala taqulunna liman qutila fi sabilillah amwata. Jangan kamu mengira orang yang terbunuh di jalan Allah sebagai mati. Balhum ahya. Bahkan mereka hidup, yurzaquna indallah, diberi rizki oleh Allah. Padahal ya mati. Jangan kamu katakan mati pada orang mati, kan susah itu. Ya, orangnya mati jangan dikatakan mati. Sebab sesungguhnya balhum ahyaun, mereka hidup tuh. Tapi indallah tuh, di sisi Allah. Fa fi taswiyah min baina mujahidin wa imar masal haram ma'an wa ibadah ma sanaihi ma ala imarahi. Jadi menyamakan antara mujahid dan orang yang memakmurkan Masjidil Haram ma'an wal ibadati ma'asani ala imarihi, bersama berbagai bentuk ibadah
Ya. Padahal semula sudah disampaikan pujian Allah kepada orang yang memakmurkan masjid sebelum ayat ini. Kan? Ayat ini sebelumnya kan begini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Itu kan sebelumnya itu. Sesungguhnya orang yang memakmurkan Masjidil Haram, masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, menegakkan salat, membayar zakat dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Wa ulaika ayyakunu minal muhtadin fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ayat sebelumnya. Maka mereka mudah-mudahan termasuk orang yang dapat hidayah. Ini sebelumnya dipuji oleh Allah. Ya, orang yang memakmurkan masjid. Tapi kalau harus disamakan dengan orang jihad ya kalah. Maka nanti akan ada hadis, kan kemarin sudah disampaikan tuh. Ketika orang sudah masuk ke surga, ditanya, apa yang kalian masih butuhkan? Yang kurang apa? Sudah ya Allah, sudah puas? Enggak, kalau kalian ditanya, minta apa? Minta apa lagi? Mereka mengatakan, kami sudah puas Pak, semuanya sudah ada. Kalau diberi peluang untuk minta lagi, kami minta dikembalikan ke dunia. Tuh. Orang udah masuk surga, pengen di dunia. Itu kan berarti memberikan pengertian hidup di dunia itu lebih baik daripada di akhirat. Ya kan? Benar gak? Padahal Allah menyatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Adalah penyebabnya begini. Karena dunia bisa menentukan akhirat. Akhirat nggak bisa menentukan dunia. Kan benar? Saya sampaikan. Momen terbaik yang kita akan alami hidup sekarang ini. Terbaik. Sebab sekarang kita bisa merumuskan seperti apa yang akan ingin Anda dapatkan nanti di akhirat. Mau apa? Mau surganya luas, mau nikmat, ya sekarang Anda lakukan kebaikan. Tapi nanti kalau sudah di akhirat, kebetulan naudzubillah dapatnya sempit, kurang puas, maka komplain Anda tidak diterima. Loh, kalau sekarang bisa request. Ya, jadi kehidupan yang terbaik itu sekarang. Jadi dengan pengajaran seperti itu kita nggak usah menunggu nanti. Jadi kalau kita kebetulan nasibnya kurang baik sekarang, kita harus bertanya-tanya, muhasabah. Jangan-jangan ada kesalahan. Mumpung masih hidup, kita perbaiki. Lain hal kalau kita nerima, kita merasa cukup puas dengan sekarang. Mengko gak uli lah. Merasa nanti juga kita akan dapat. Insya Allah kita dapat. Gak apa-apa, susah-susah dulu. Jangan terlalu pede. Siapa tahu susahnya itu karena Anda sendiri yang berbuat. Belum maksimal. Maka kita diminta untuk maksimal. Jadi jangan samakan. Ya. Orang yang berperang. Nah, orang berperang ini jangan samakan dengan orang yang memakmurkan masjid. Tuh, masjid di sini padahal Masjidil Haram, nggak tanggung-tanggung. Anda tahu kan berapa nilainya? Memakmurkan masjid itu apa isinya? Sholat, tawaf. Tuh. Sholat 1 rakaat saja 100.000. Itu masih kalah dengan jihad di jalannya. Ya kan? Kalau negara memanggil Anda, Indonesia diserang, maka itu kesempatan, saudara. Lebih besar daripada kita ke Mekah sana. Kalau negara memanggil, negara belum manggil.
Jadi kita ya begini-begini aja. Kata ulama, dalam kondisi normal, jihad itu diaplikasikan dengan tolabul ilmi, mencari ilmu. Ya. Lah, orang perang kan nggak mungkin bawa cutter. Orang perang datang kepada komandan, yang kamu bawa apa? Cutter. Ya, lalu mau bunuh apa? Paling tidak goloknya juga harus yang tajam. Pedang harus panjang, contohnya gitu kan, persiapan-persiapan perang. Kan ada dalam surat At-Taubah juga, walalladzina atauka, dan tidak pula orang yang datang kepadamu litahmilahum, untuk membawa sesuatu. Qulta la ajidu ma ahmilukum alaih, Anda tidak dibutuhkan. Karena perlengkapannya nggak ada. Datang ke medan perang nggak bawa apa-apa. Ya Rasulullah juga lemes ya. Mau ditugasi apa ya? Kuda nggak bawa, pedang nggak bawa. Semangat bayi ya. Tuh. Maka la ajidu ma ahmilukum alaih tawallau, mereka pun pergi, wa ayunuhum tafidhu minad dam'i, matanya mengeluarkan air karena sedih, tidak dilibatkan perang karena kurang modal. Ya, yang nggak beda dengan kita ini. Setelah diganti dengan belajar ini, apa yang Anda siapkan untuk jihad? Belajar ini kan sudah mudah ini. Dalam keadaan normal, jihad berganti dengan ijtihad. Jihad berganti dengan ijtihad. Apa modal kita? Modal kita cuma datang ke masjid, dengar. Harusnya kita kurang ini, harusnya pakai apa itu? Infokus. Ada ujian, ada buku, ada brosur. Harusnya begitu. Kembali kita ke sini. Fahaulahum umarul masajid wa mahadha, padahal mereka adalah umarul masajid, pemakmur masjid, bukan sembarang masjid lagi, Masjidil Haram yang satu rakaatnya 100.000. Ya, wa ma'ahadha, meskipun demikian, fa ahlul jihad arfa'u darajatan indallahi minhum. Meskipun mereka ngurusi masjid bukan sembarang masjid, tapi Masjidil Haram, ya, masjid yang paling suci, situs yang paling suci, situs muslim yang paling suci. Tapi jihad itu arfa'u darajatan, lebih tinggi derajatnya. Jihad bela negara indallahi minhum, daripada kegiatan ritual di sana. Qala Syekhul Islam, itu menurut Ibnu Qayyim ya. Bagaimana menurut Ibnu Taimiyah? Bayyana lahum annal iman wal jihad afdal min imaratul Masjidil Haram. Allah menjelaskan iman, jihad itu lebih baik daripada imarat Masjidil Haram, lebih baik daripada haji, lebih baik daripada umrah, lebih baik daripada tawaf. Ya. Wa minal ihsan ila hujaj bisiqaya, dan lebih baik dari perbuatan memberi minum kepada orang haji. Walihadza qala Abu Hurairah, karena inilah Abu Hurairah berkata, la'an urabita, saya ribat itu terlibat di zona perang ya. Saya masuk ke zona perang. Lailatan, satu malam saja, fi sabilillah, di jalan Allah, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an aquma, daripada aku qiyam Lailatul Qadar, daripada aku qiyam Lailatul Qadar. Anda sudah tahu berapa yang diterima orang yang qiyam Lailatul Qadar? Ya, khairun min alfi syahr. Tapi kata Abu Hurairah, kalau aku harus ribat
ya, libat itu terlibat dalam kegiatan perang, ya, maka aku akan pilih ribat. Ribat ini merujuk kepada jaga di perbatasan. Tuh, indal hajaril aswad, daripada aku qiyam Lailatul Qadar di dekat Hajarul Aswad. Itu kata Abu Hurairah. Walihadza kana ribat fi sughur afdal minal mujawarah bi Makkah wal Madinah. Karena itulah ribat di perbatasan, ya, itu lebih utama daripada mujawarah kongko-kongko di Mekah dan di Madinah. Padahal itu tempat suci. Wal amal bi romhi wal qus fi sughur afdal min salati tatawwu. Amal menggunakan panah, menggunakan busur di perbatasan itu jauh lebih baik daripada sholat tatawwu. Nah, sekarang itu hanya diraih oleh prajurit kita. Prajurit-prajurit, ya, kita apresiasi pada mereka, ganjarannya gede. Asal beriman. Wa amma fil amsar al-ba'ida minal adu fahuwa nadhiru salatut tatawwu. Adapun di kota-kota yang jauh dari musuh, maka itu sama dengan sholat tatawwu. Ya, artinya nggak ada pilihan. Kalau ada pilihan, maka jihad itu lebih unggul. Ya, jadi kita kalau negara memanggil untuk bela negara, maka itu peluang emas buat kita. Qala Syaukani, itu pendapat Ibnu Taimiyah. Tadi sudah Ibnu Jarir, Ibnu Qayyim, Syekhul Ibnu Taimiyah, sudah 3 tuh ya. Sekarang Syaukani. Dalla subhanahu binafil istiwa ala nafil fadilah. Ala nafil fasilah allati yadda'ihal musyrikun. Kata Imam Syaukani, Allah memberikan dalil, ya, dengan menyatakan tidak sama orang yang ritual dengan jihad di jalan Allah. Tuh, ya. Ala nafil fadilah. Nah, menafikan keutamaan. Padahal ritual di Masjidil Haram luar biasa pahalanya. Yang diakui oleh orang musyrik. Jadi orang musyrik dulu berbangga-bangga dengan kegiatan mereka menjaga Masjidil Haram. Idza lam takun amal kufar ila an takun musawiyatan amal muslimin fa kaifa takun fadilatan alaiha kama yasumun. Jadi kalau amal orang kafir tidak akan sama dengan orang mukmin tuh. Jadi amal orang kafir sebaik apapun tidak akan pernah sama dengan amal orang Islam. Karena orang Islam walaupun kecil dilambari dengan keimanan. Kalau mereka beramal baik tuh tergerak sendiri, bukan karena Allah, bukan pantulan Allah, bukan. Ya, bukan resonansi dari iman. Qala Sa'di. Nah, sekarang Imam Sa'di. Sudah berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Lama ikhtalafa ba'dul muslimin aw ba'dul islam wa ba'dul musyrikin fi tafdili iman wa saharam wa bil binai wa salah wa ibadata fi wasiqad haji al iman bila wal jihad fi sabili akhbar Allah Ta'ala bitafawut bainahuma. Kata Imam Sa'di, kaum muslimin berbeda pendapat tentang menetapkan pahala. Mana yang lebih utama? Ya, seperti Anda, mana yang lebih utama? Bolak-balik ke Masjidil Haram atau Anda menjadi bapak asuh? Mana yang lebih baik? Kalau Anda ke sana umrah, itu sifatnya individual. Tapi kalau Anda menjadi orang tua asuh, maka ada yang terselamatkan. Ya, nah ini kalau menurut terinspirasi oleh ayat ini, berarti perbuatan sosial itu lebih baik daripada ritual. Kalau kita sudah ya, kalau belum ya wajib. Akhbar Ta'ala bitafut bainuma, maka di ayat ini Allah menegur kita, apakah kamu kira memberi minum orang haji, memakmurkan Masjidil Haram lebih utama daripada
iman kepada Allah dan hari akhir, dan berjihad di jalannya. Aisak yuma min zamzam kama huwal ma'ruf idza atlaqa hadzal ism. Siqayatul haji ini menggunakan air zam-zam. Ya. Tuh. Fal jihad wal iman bila afdal min sikatil haj. Maka jihad dan iman kepada Allah itu lebih utama daripada memberi minum orang haji dan memakmurkan Masjidil Haram. Bidarajatin katsirah, dengan derajat yang lebih banyak. Tuh, menolong orang itu bahkan lebih daripada memakmurkan masjid. Tapi bukan berarti dengan begitu kita menolong orang tidak memakmurkan masjid, bukan. Ya, nanti kita jadi mundur dari masjid, udah nolong orang aja, bukan begitu. Fal jihad wal iman billah afdal min sikati haji wa iman Masjidil Haram bidari katsira li anal iman asladdin. Karena iman itu adalah pondasi agama. Jadi apalah artinya amal kebaikan? Ya, kalau tidak dilambari dengan keimanan. Nah, ini ada pernyataan yang berbeda. Ada pemuka agama ditanya, apakah orang yang berbuat baik tapi dia tidak beriman kepada Tuhan akan masuk surga? Tuh. Kata pemuka agama ini, iyalah masuk. Tapi Anda jangan terjerat dengan omongan dia. Sebab tujuan omongan dia itu supaya diterima sama Anda. Lama-lama Anda terjerat agama dia. Ngerti nggak? Jadi ada pemuka agama yang tanya sendiri, jawab sendiri. Kalau ada orang kafir berbuat baik, apa bisa masuk surga? Ya bisa masuk surga. Nanti Anda akan tertarik sama omongan dia, Anda nurut dia. Jadi ujung-ujungnya nurut agama dia. Ya, jadi itu ada motifnya, itu jangan tertipu. Sekarang ada orang muda lagi nih, kayaknya tamatan sekolah tinggi agama, memang gini ya, mereka itu mendirikan satu sekolah namanya filsafat. Mereka mendirikan sekolah filsafat, orang-orang dididik untuk melawan kebenaran Islam. Jadi sengaja memang di sekolah itu dibuat supaya kita debat, menang debat kelemahan-kelemahan orang Islam itu apa. Itu dicari apa dia. Nah, kita yang nggak terbiasa bertukar pikiran, itu akan kaget. Ya, kalau kita nggak biasa. Balik ke sini. Qala Muhammad Rasyid Ridha. Tuh, yang selanjutnya Muhammad Rasyid Ridha, la yastawuna indallah la yusawi al-fariqul ula fi sifati wala fi amali fi hukmila wala fi subuti wala jazai indallah. Tidak sama pahalanya. Waduh, panjang benar ini. Sekarang hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat ini. Dari Nu'man bin Bashir, qala kuntu inda mimbari Rasulillah. Satu saat, kata Nu'man bin Bashir, saya ada di dekat mimbar Rasulullah. Berarti di Madinah ya. Faqala rajulun, seseorang berkata, saat Rasulullah sedang khutbah, ada yang ngomong, la ma'ubali ala amalan ba'da Islam illa an askhal haj. Seseorang mengatakan ini, saya pokoknya akan komitmen memberi minum orang-orang haji. Tuh, salah seorang sahabat waktu itu ngomong, pokoknya saya mah fokus memberi minum orang haji. Wa qala akhar, yang lain ngomong. Jadi kenapa ini ngomong? Karena waktu itu belum diberitahu, tuh, kalau khutbah nggak boleh ngobrol, belum diberitahu. Kan ini kan Islam itu kan bertahap, ya. Tidak lantas sahabat tuh ngerti semua. Jadi ada di antara mereka yang sholat dengar Rasulullah bermain-main dengan kerikil. Tuh, kan di sana di bawahnya kerikil. Kalau kita kan nggak ada nih pakai
keramik ya. Kalau dulu kan masih terbuka. Jadi sambil dengar Rasulullah nimpuk tek tek sambil dengar begitu. Sahabat. Nah, kemudian dilarang. Nah, itu jadi belum ada larangan, ini sama deh. Ini ngobrol. Saya pokoknya haji. Saya milih memberi minum orang haji. Nah, yang lain mengatakan saya memakmurkan masjid. Nah, saya pokoknya akan fokus di Masjidil Haram. Waqala akhar, yang lain mengatakan saya memilih jihad. Ya, mereka ngobrol sendiri nih. Rasulullah sedang berkhutbah. Fajazarahum Umar. Lalu mereka pun dilarang oleh Umar. Umar yang dengar mereka lagi ngobrol, ngobrol gitu. Waqala, Umar berkata, la tarfa'u aswatakum inda mimbari Rasulillah. Kan ada surat Hujurat. Kalian jangan meninggikan suara lebih dari suara Nabi Muhammad. Wong lagi khutbah aja kalian ngobrol gitu. Nah, kata Umar, nanti kalau udah selesai baru ngobrol. Wa huwa yaumul jumu'ah, pada waktu itu Jumat. Walakin idza salaital suliyatil Jumat dakhal tafastaftihi. Nanti kalau udah selesai baru kalian datang kepada Rasulullah, tanya yang paling bagus mana. Bukan isi obrolannya yang dilarang oleh Umar, tapi ngobrolnya itu. Ya, sebab Rasulullah dalam waktu yang bersamaan sedang pidato. Jangan ganggu dulu, nanti kita rame-rame datang pada Rasulullah, yang bagus yang mana? Fi makhtalaftum, pada apa-apa yang kamu perselisihkan, maka turunlah ayat ini. Jadi ini asbabun nuzul ayat ini adalah para sahabat saling mengunggulkan pilihannya. Saya mau kasih minum orang haji. Saya memakmurkan Masjidil Haram. Saya mau jihad, itu masing-masing. Rasulullah sedang pidato. Jangan ngobrol ya. Nanti, ya, kata Umar. Nanti kalau kita udah selesai, kita datang pada Rasulullah. Mana yang terbaik? Silahkan. Tapi sekarang mah jangan. Tuh ya. Itu hadis pertama. Yang kedua, Adi bin Abbas, anna Rasulullah ja'ila siqaya fastasqa. Satu saat Rasulullah datang kepada pemberi minum. Pantesan sekarang ada ya, di Masjid Madinah itu ada. Yang melakukan siqaya siapa? Askar. Jadi orang lagi pada sholat tuh, dia bawa tempat minum, gede gitu. Siapa yang mau minum gitu kan? Mau. Gitu. Nah, jadi sambil bawa wadahnya, airnya dingin tuh, kocori. Kalau lagi Jumatan, pantesan. Ya, jadi satu saat Rasulullah minta minum. Faqala Abbas, ya Fadl, idhab ila ummik, fa'ti Rasulullah bisyarab min indiha. Hei Fadl, ambil sana minum. Datang kepada ibumu, ambilkan minuman buat Rasulullah. Faqala eskini. Lalu Rasulullah mengatakan, beri minum saya. Faqala ya Rasulullah, innahum yaja'aluna aydiyahum fihi. Ya Rasulullah, air yang buat minum itu pada dikobok, katanya. Iskini. Nah, tapi Rasulullah tetap pada pendirian, minum. Fasyariba minhu. Kemudian beliau pun minum. Summa ata Zamzam. Kemudian beliau datang ke Zamzam. Wahum yaskun. Mereka pun pada minum air Zamzam. Wa ya'maluna fiha. Dan mereka beramal dengan Zamzam. Artinya air Zamzam buat rebutan. Faqala, Nabi lalu bersabda, i'malu fa innakum ala amalin salih. Lakukanlah. Jadi Rasulullah merestui. Mereka berebut air Zamzam itu, direstui oleh Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah tidak menghardik, kok rebutan? Jangan begitu. Silakan. Sumaqala laula antughlabu, kalau saja kamu tidak didominasi, la nazaltu hatta adal habla ala hadhi, yakni atiqi wa asyara ila atiqi. Kalau saja
ini bukan mengambil hak orang, maka aku akan mengambilnya. Maksudnya begini, Rasulullah membiarkan Zam-Zam itu dipegang oleh Abbas, ya, oleh Abbas. Jadi ada pembagian tugas, Bapak sekalian, ya. Kunci Ka'bah itu dipegang oleh seseorang. Waktu Rasulullah datang ke Mekah, oh masih ditutup ini, terkunci ya Rasulullah, ambil kuncinya. Ali bin Abi Thalib melotot kepada orang yang pegang kunci. Direbut. Rasulullah melarang, jangan kau rebut. Setelah dibuka pintunya, kunci ini diserahkan pada orang itu lagi. Ya, tidak diambil. Jadi kemudian menjadi hukum pemegang kunci Ka'bah sampai hari ini keturunan orang itu. Nah begitu juga ini Zam-Zam. Jadi dibagi-bagi oleh Rasulullah. Yang ngurus Zam-Zam siapa? Itu turun-temurun sampai sekarang. Jadi keluarga raja sekalipun tidak lantas dia mengatur sendiri, enggak. Tetap dibiayai, orang ini diberi nafkah. Maksudnya digaji oleh negara. Ya. Apa maksud dari hadis ini? Hadis ini semuanya menunjukkan bahwa memberi minum itu mendapat tempat tersendiri, pahala yang besar. Memberi minum ahli ibadah. Ya. Jadi kita ini kongsi memberi minum, itu pahalanya besar. Wa ana min afil qurubat, termasuk qurubat, pendekatan diri kepada Allah. Dari Jabir sami'tu Rasul yaqul ma Zam-Zam lima syuribala. Tentang Zam-Zam, Rasulullah pernah bersabda, Zam-Zam tergantung niat peminumnya. Jadi diceritakan di sini panjang lebar, ada orang yang nggak ketemu makanan, ya Rasulullah mengatakan minum aja Zam-Zam. Jadi ternyata Zam-Zam itu bisa menghidupi suara sahabat ketika tidak ketemu makanan. Ya, dan mujarab itu sudah banyak orang yang mencoba, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih dalilnya masih panjang. Jadi Zam-Zam itu memang air yang berbeda dengan air biasa. Bisa, ya, kalau kita niatkan supaya kita nggak lapar, kita bisa hilang laparnya. Kita lanjutkan dengan fatwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, ana fatatun kutibali mundzu fatratin ala sya'ab wa qad sadafa dzalikal yaum anja dawat syariah fa hal hadzal malaka sahih amla wa hal yatahattam ala iadatiha fi hali adami salahiyatiha. Saya sudah merencanakan pernikahan, saya udah ngundang. Ini seorang gadis bertanya, kami sudah merencanakan pernikahan, sudah bagi undangan, tapi begitu tiba akad nikah, saya haid, kata si gadis ini. Nah, apakah saya boleh melangsungkan pernikahan dalam keadaan haid? Itu yang ditanyakan. Ya, dijawab oleh beliau, aktun nikah alal mar'a wa yahaidun aktun jaizun sahihun. Nah, akad nikah yang dilakukan oleh perempuan dalam keadaan haid, ya, akadnya sah, tidak ada soal, cuma nggak boleh dicampuri, ya. Nah, akibatnya malam pertamanya ntar tunda. Wala ba'sabih, tidak ada soal. Li'anna asla fil uqud al-hil wasihah, karena akad pada dasarnya halal dan sahih. Tuh. Nah kalau udah begitu ya jangan di masjid, ya. Ila maqamad dalil ala tarimi wa fasadi. Kalau dalam hal muamalat, pada dasarnya adalah sah dan boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Kalau dalam ibadah terbalik, dasarnya tidak boleh, kecuali ada dalil yang membolehkan. Ya, kalau di luar ibadat ritual, dasarnya boleh, kecuali ada dalil melarang. Kalau ritual, tidak boleh, kecuali ada dalil. Itu beda. Fa'inal aqda al-madhkur yakunu sahihan walas ba'sabi. Maka akad seperti itu sah, tidak ada soal. Wa huna yajib an ta'arafal farq baina aqdi nikah wa baina talaq.
kita juga harus bisa membedakan akad nikah dan talak. Akad nikah, akad itu hanya mengikat, tolak membebaskan, ya, melepas. Fatalak la yahilu fi halil haid. Maka tolak yang dilakukan dalam keadaan haid tidak sah. Tuh. Kalau nikah boleh. Nikah dalam keadaan haid boleh, tapi kalau talak dalam keadaan haid tidak boleh. Bal huwa haram, hukumnya haram. Waqat talaka Abdullah bin Umar imratahu. Ini pernah terjadi, ya, pada Abdullah bin Umar, anaknya Umar. Ya, beliau pernah mentalak istrinya. Wahia haidun, padahal lagi haid. Fadzakara Umaru li Nabi. Lalu dilaporkan oleh Umar kepada Nabi. Umar menceritakan pada Nabi, ya, keadaan anaknya. Fataghayyadha alaihi Rasulullah. Rasulullah pun marah. Sumakal, Nabi bersabda, liraji'ha, sampaikan kepada anakmu itu, hendaklah dia rujuk. Summal yumsikha, tahan, hatta tathura, sampai suci. Summa tahida, kemudian haid, fatathura, suci lagi. Fa in badalahu ayyutaliqaha falyutaliqaha. Kalau dia tetap mau cerai, ceraikanlah pada saat itu. Tuh, jadi talak itu boleh setelah jelas yang di rahim itu anak siapa. Ya, kalau dalam keadaan suci, kalau cerai talak itu dalam keadaan suci, pastikan sucinya itu tidak ada benih orang tersebut. Jadi di sini sebutkan, maka dia suci, haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci, baru kalau dia mau talak silakan talak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, jika kalian mau mentalak istri, talaklah pada iddahnya. Wa ahsul iddah, hitunglah iddah. Wattaqullaha rabbakum, takwalah kepada Allah Tuhanmu. La tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kau usir istri yang sudah ditalak itu. Wala yakhrujna, dan tidak pula istri keluar illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali dia mendatangi fahisyah, perbuatan keji. Tapi ini hukum untuk masyarakat Islam. Kalau masyarakat Indonesia susah, ya. Artinya akomodasi istri itu harus dijamin oleh suaminya. Jadi kalau ada istri dicerai, sebelum iddahnya habis, ya, nafkah itu tetap harus diberi oleh suaminya sampai selesai. Tapi kalau kita kan nggak begitu. Udah cerai, udah yang satu pulang ke sono, satu pulang ke sono. Udah, orang wawuan. Nah, ini cerai dalam keadaan sadar, ya, bahwa memang hidup tidak bisa bersama lagi, ya sudah cerai. Apalah artinya tetap dalam satu atap, ya, tapi ternyata tidak komunikasi. Hidup satu atap tapi tidak komunikasi. Hidup satu atap tapi bukan sebagai suami istri. Tidak seperti suami istri gitu, kayak musuhan. Ya buat apa? Lebih baik cerai aja. Itu akan menambah dosa, ya kan? Orang wawuan dengan istri itu hanya boleh 6 jam. Dengan orang satu rumah hanya boleh 6 jam. Kalau dengan sesama muslim 3 kali 24 jam. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, kita lanjutkan. Fala yahilu lirajul ayyutaliqa zawtahu wa haid. Tidak boleh seorang suami mencerai istri dalam keadaan haid. Wala ayyutaliqa fi tuhrin jama'aha, atau bukan haid suci tapi sudah disetubuhi. Jadi kita nggak pernah tahu benih ini jadi nggak. Ya, apa maksudnya supaya ketahuan nanti kalau hamil anak siapa? Ngerti ya? Dalam keadaan haid tidak boleh, atau dalam keadaan suci tapi sudah disetubuhi.
Yang boleh gimana? Suci, tapi sudah dibebaskan. Artinya nggak disetubui sampai idahnya habis. Nah, tuh, sampai berapa bulan, berarti jelas di dalam tidak ada benih dari dia. Nah, itu baru dipastikan bebas, baru boleh cerai. Atau dalam keadaan hamil malah. Hamil malah boleh dicerai. Sebab anak yang ada di janin itu sudah jelas anak siapa. Ya. Ini berarti untuk memastikan tidak tertukar itu anak itu. Ya. Fala yahil rajul ayatul zauzatu wa hiya haid wala ayatul fitul illa an tabayyana hamluha, kecuali jelas dia hamil. Fa idza tabayyana hamluha, maka kalau jelas hamil, falahu ayut talikaha, maka dia boleh mencerai. Mata sya'a wa yaqau talak, kapanpun dia mau dan cerai pun terjadi. Nah, ya, jadi kalau sudah hamil malah boleh, sebab sudah jelas. Tapi biasanya itu masyarakat Indonesia ya, kalau sudah cerai udah nggak tanggung jawab aja, itu salahnya di situ. Sebab cerainya itu karena emosi, bukan sadar, bukan karena kesadaran. Jadi kita harus sadar, hidup di dunia ini hanyalah memegang peranan. Jadi ada satu peranan, orang nggak bisa disatukan lagi, ya sudah nggak apa-apa. Sama-sama sadar, sama-sama dewasa. Kita cerai dengan cara baik-baik. Apa tanggung jawab yang timbul dari perceraian itu? Ya ditanggung. Memberi nafkah, gitu kan? Wa minal gharib anau qad istuhira indal ama ana talaqal hamla yaqa'u. Dan masyhur di kalangan masyarakat bahwa perceraian yang terjadi antara seseorang dengan istri yang hamil itu tidak jadi katanya. Ya, tidak mempan. Nah, ini aneh katanya. Wa hadza laisa bisahih. Ini pendapat yang tidak sahih. Ya, malah lagi hamil itu adalah cara yang benar untuk bercerai daripada haid. Tuh, katanya gitu. Fatalaqal hamil waqi'un, maka mencerai istri yang lagi hamil waqi'un itu terjadi. Nah, bisa jadi. Wa huwa awsa'u ma yakunu minat talaq. Dia adalah paling luas dalam masalah tolak. Tuh. Ya kalau sebaiknya kan sih memang nggak tanggung jawab ya, nggak ada tanggung jawab, nggak ada beban, bebaskan. Walihadza yahilu insan ayutalaqal hamil, karena itu kita boleh mencerai istri dalam keadaan hamil. Wa in kana qad jama'aha qariban bi khilafi ghairi hamil. Meskipun kalau sudah hamil sudah disetubuhi. Tuh, jadi istrinya hamil sudah disetubuhi, nggak perlu ada iddah. Karena hamil itu sudah jelas dia adalah anak yang suami itu. Itu yang nggak boleh justru dalam keadaan suci tadi sudah disetubuhi itu belum hamil. Itu yang nggak boleh. Oh, kalau dicerai dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah melahirkan. Jadi gini, tadi bagi orang yang punya istri lalu dia hamil itu boleh bercerai. Nah, setelah dicerai, istrinya ini boleh nikah lagi setelah melahirkan. Jadi kenapa Islam mengatur begitu? Supaya jelas ini anak siapa gitu loh. Sebab kalau boleh disetubuhi, hamilnya apalagi hamil muda, ini orang mengira anak dia. Apalagi baru sebulan contohnya, sudah ada benih sebulan, ya kan? Kan nanti 9 bulan katakanlah, berarti 8 bulan kan lahir. Itu masih dikatakan anak dia, anak suami yang baru. Tidak sah. Kalau dalam keadaan hamil. Tapi kalau sudah keburu hamil, nah ini perbedaannya beda lagi. Belum nikah sama sekali, keburu hamil. Ngerti nggak? Jadi maksudnya hamilnya di luar nikah. Paham? Hamilnya di luar nikah. Anda bertanya contohnya, naudzubillah terjadi hamil di luar nikah. Sebaiknya apa yang kita lakukan? Sebaiknya kita nikahkan. Nggak ada pilihan. Sebab kalau kita rajam, ya kita yang ketangkap polisi.
Ya kan? Indonesia kan tidak kenal hukum begitu. Terus kalau kita biarin aja, biarin tuman. Loh, kan kesian anaknya tidak punya status. Ya paling bagus sih dinikahkan pada orang yang menghamilinya. Paling bagus. Walaupun menurut Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, karena dia bukan ayah dalam akad nikah, nanti bukan menjadi walinya. Ngerti ya? Contohnya begini kasusnya, supaya Anda nggak muter-muter. Ada wanita hamil, belum nikah. Tuh, kan tadi saya memberi saran, baiknya dinikahin kepada orang yang menghamilinya. Nah, begitu lahir perempuan, anaknya nih, menurut Imam Syafi'i, bapak yang menghamilinya ini, karena dia hamilnya belum nikah, maka tidak bisa menjadi wali. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Abu Hanifah, karena ini benih dia, tetap anak dia. Tuh, menurut Abu Hanifah, karena benihnya dia, maka bapak itu ya tetap bapak dia. Jadi bisa menjadi wali nikah. Paham belum? Ya, paham. Ya. Nikahnya sah. Apa nanti mencampurinya gimana, nunggu lahir? Nggak perlu lahir waktu itu juga, sebab dalam hukum tuh begini, wujuduhu ka'adamihi, karena tadi hamilnya itu di luar nikah, maka dianggap hamilnya itu tidak sah. Jadi yang nggak boleh menikahi orang hamil adalah hamil dalam perkawinan. Kita tidak boleh menikahi orang hamil kalau hamilnya dalam perkawinan. Tapi kalau hamil di luar perkawinan, itu boleh dinikah. Karena menurut hukum, dia tidak sah hamilnya. Gitu. Ngerti gak nih? Belum ngerti? Contoh begini ya, supaya gampang. Kita mendapati seorang wanita hamil aja gitu. Belum punya suami, belum nikah, hamil gitu. Hamil aja gitu. Nah, didesak-desak, dia memberitahu yang menghamili si fulan, contohnya. Ya naudzubillah ya, terjadi ini mah andaikan. Apa yang kita lakukan? Coba Bapak, kalau menurut Bapak gimana? Ya nggak apa-apa, Anda milih aja. Biarin aja, nggak usah dinikahin, begitu ya. Kalau nggak dinikahin, apakah boleh Bapak menggugurkannya? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Berarti kan ditunggu sampai lahir. Kalau Bapak nggak nikahin, nanti si anak ini lahir tanpa Bapak. Benar? Nah itu. Kan nanti dia gede, kan dia nggak bersalah. Tuh, satu pilihan, coret ya. Yang kedua, kita rajam saja. Wah ya Bapak urusannya dengan polisi. Kita rajam, sebab Indonesia tidak menggunakan hukum itu. Bagusnya gimana? Kalau jelas dia yang menghamili, maka tindakan terbaik adalah dinikahkan kepada pria yang menghamili. Berarti itu membuka pintu. Ya bukan membuka pintu, ini kan sudah terjadi. Yang kita bisa lakukan sebelum terjadi. Belum hamil, kita usahakan jangan pacaran. Tapi kalau sudah kadung begitu kan, diaborsi nggak boleh, dibunuh nggak boleh. Ya itu paling jalan terbaik, dinikahkan sesegera mungkin. Dan tidak perlu diulang. Nikahnya sah. Kenapa tidak perlu diulang? Sebab kalau Bapak mengulang pernikahan, itu namanya membuka aurat. Ada apa nih? Dulu aja udah nikah. Ya dulu hamil duluan. Jadi tahu. Dan menutupi aurat itu bagian dari kebaikan. Itu Bapak sekalian. Maka yang kita bisa lakukan adalah waktu sebelum terjadi itulah kita pakai portal. Usahakan jangan terjadi. Tapi kalau sudah kadung begitu, ya nggak bisa diapa-apain. Ya,
Jadi kita nikahkan saja, tidak ada larangan apapun, dia tetap sebagai suami istri karena dia hamilnya itu di luar nikah tadi itu. Jadi wujuduhu ka'adamihi. Adanya hamil tidak diakui oleh syariat karena di luar nikah. Jadi yang tidak boleh adalah menikahi orang yang hamil dalam syariat. Nikahnya sah, dia hamil, kita nikahi nggak boleh. Nah itu yang nggak boleh. Ngerti ya? Itu pilihan terbaik. Yuk Bapak diskusi aja. Apa yang Bapak lakukan? Diulangi. Ya tidak ada dalilnya. Oh itu udah nikah sah kok. Tidak perlu diulangi. Kalau Bapak ngulangi itu membuka aurat yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Yang tahu tadinya nggak tahu ini, nanti kalau anak udah gede dia ngomong kamu kan nikahnya hamil duluan. Dia omong-omong terus, nanti si anak ini trauma jadi. Kita tidak boleh. Jadi si bayi ini nggak salah saudara, nggak ada anak haram jadah, itu nggak ada. Nggak ada dalam Islam. Yang salah orang tuanya. Dan ketika salah dalam kondisi seperti ini untuk orang Indonesia, ya bertobat. Nah, yang kita bisa lakukan sebelum terjadi itu di portal. Ya, makanya kalau sudah susah dipisah, udah dinikahin aja sudah. Jadi Islam lebih memilih lebih baik cerai setelah nikah gitu. Kalau terjadi sesuatu, ya, daripada hamil sebelum nikah. Itu Islam memilih begitu. Jadi contohnya setelah kita nikahin ntar nggak cocok, ya nggak apa-apa daripada nanti hamil gitu. Kalau kira-kira susah dipisahin, sudah nikahkan saja. Kalau kemudian mereka nggak akur, itu jauh lebih baik daripada kita curiga-curiga nggak taunya hamil. Nah itu berat nanti urusan. Gitu ya, kurang lebih ya. Nah, ngerti ya? Awas jangan saya nanti sekiranya dengarnya orang hamil boleh dinikah. Bukan. Saudara ngantuk nanti dengerin salah. Itu kalau dia yang menghamili. Sebab hamil di luar nikah dianggap tidak pernah hamil dalam syariat. Ya. Ya binnya ke dia aja. Kan kita pakai Abu Hanifah. Karena benihnya dari dia, jadi definisi nikah menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berbeda. Menurut Imam Syafi'i, nikah itu akad. Ya, setelah akad kemudian dibunting, padahal bukan dia yang ngebuntingin, bisa saja kan Allah memberikan kuasa kan, seperti Maryam, tetap aja anak dia, itu menurut Imam Syafi'i. Kalau hamil setelah akad, itu anak yang bersangkutan. Dia nggak mau tahu dari mana. Itu kalau menurut Imam Syafi'i, nikah itu akad. Kalau menurut Abu Hanifah, nikah itu bersetubuh. Jadi kalau orang sudah nikah, belum disetubui, itu belum nikah. Buktinya mas kawinnya boleh dikembaliin. Ya kan? Kalau orang sudah akad nih, begitu dilihat, oi, nggak ngomong kamu kok begitu, saya jijik. Jadi nggak jadi, maka boleh dikembalikan separuh. Bahkan kalau sebelum di khalwat, boleh dikembalikan seutuhnya. Mas kawinnya, itu tanda menurut Abu Hanifah bahwa nikah itu adalah bersetubuh. Jadi siapa ini anak biologis dari siapa? Itulah bapaknya. Jadi menurut Abu Hanifah, bapak biologisnya itu terlepas menikah atau tidak menikah. Kalau Imam Syafi'i tidak, bapak biologis di luar pernikahan bukan bapak. Menurut dia, ya terjadi perbedaan pendapat. Jihad ya harus muslim dengan kafir. Makanya itulah ada beberapa ahli jihad yang kemudian tobat. Karena dia berjihad ke Indonesia, apa yang dijihati? Masa orang Indonesia dilawan? Oh jelas-jelas saudara saya. Kan Rasulullah tuh untuk jihad tuh dia pindah dulu ke Madinah. Jadi ada jarak. Kalau kita ini masih tetangga kok dijihadin bagaimana? Apalagi orang tua sendiri dianggap musuh gara-gara nggak sealiran. Itu sangat-sangat tidak islami. Nah itu
dikoreksi lagi. Itu salah. Nah itu dibahas hari Selasa ya. Tentang porsi jihad itu ada di hari Selasa. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga masa depan anak kita cerah, penuh berkah, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.